Kita mulai aja sambil nunggu teman-teman gabung. Tapi kita mulai aja. Takut nanti kemalaman. Iya. Takut ngantuk nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa kumpul meskipun dalam online. Mudah-mudahan ini tercatat menjadi kegiatan silaturahmi dan juga salah satu bentuk kegiatan untuk ibadah kita dalam rangka menyongsong bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dijadikan manusia yang sedang senang menunggu bulan Ramadan. Amin, amin. Nah, mungkin ini salah satu ide saja, ide. Jadi kita istilahnya silaturahmi, saling berbagi ilmu dan saling menasihati di dalam kebaikan. Rencananya kita melakukan kegiatan tausiah setiap minggu sekali. Kita berputar dalam rangka menambah ilmu supaya ibadah kita semakin sempurna, katanya gitu. Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang ini untuk topik yang pertama nih, Pak Ustadz Wawan udah menyiapkan kiat-kiat bagaimana menyongsong bulan Ramadan. Mudah-mudahan kiat-kiat ini kita bisa amalkan sehingga pada saat kita beribadah di bulan Ramadan kita punya semangat, motivasi beribadah yang baik dan ikuti syariat yang benar. Baik, supaya mengefektifkan waktu, mangga Pak Ustadz Wawan untuk tausiahnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Al-ayah. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu di majelis taklim malam hari ini. Puji syukur bila kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat ridhonya kita semua masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai manusia, untuk tetap beribadah dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan iman dan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan tauladan umat Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, bahkan kepada kita semua yang tetap istiqomah pada risalahnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, setiap kita terbangun, kemudian ketika kita terjaga, tentu kita berpikir rahasia apa yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kesempatan itu masih diberikan Allah kepada kita. Mungkin kesempatan itu tidak diberikan kepada orang lain di luar kita. Mungkin pada saat ini kawan-kawan kita sedang berada dalam keadaan sakit, dalam keadaan musibah, sehingga kemampuan untuk berbakti, beribadah kepada Allah menjadi terhalang. Tetapi kenapa kita yang diberi kesempatan oleh Allah untuk
memandangi wajah dunia ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa optimis, dan diberi kesempatan seluas-luasnya. Nah, bagi orang-orang yang berpikir, tentu saja pergantian siang dan malam itu adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan dari Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk menyadari bahwa sesungguhnya ketika orang lain tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk memperkuat kecintaan dan ketakwaan, kita diberi kesempatan. Tentu saja kita harus sambut ini semua dengan perasaan bersyukur. Dan kalau kita mencoba-coba menghitung seberapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka tentu saja kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Sesungguhnya apabila kau hitung nikmatku, maka engkau tidak akan bisa menghitung nikmatnya. Oleh karena itu, melalui majelis ini, saya mengajak, marilah kita untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah dan rasa syukur yang seluas-luasnya kepada Allah. Sebab apa yang Allah berikan kepada kita semua jauh daripada apa yang kita harapkan. Lebih baik. Tetapi terkadang kita selalu merasa apa yang diberikan Allah kepada orang lain itu lebih baik daripada apa yang diberikan Allah kepada kita. Sesungguhnya kita bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya Allah tidak memberikan oksigen saja kepada kita. Maka kekhawatiran dan keluh kesah pasti kita akan rasakan. Oleh karena itu yang dituntut Allah dari kita itu tidak banyak. Kecuali kita dituntut untuk beribadah kepadanya. Baik manusia maupun jin semua diwajibkan untuk beribadah kepadanya. Hanya untuk beribadah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita masuk kepada tema kita hari ini tentang bagaimana kiat-kiat kita dalam menghadapi bulan yang penuh rahmat, yang penuh ampunan serta berkah, agar kita manfaatkan seoptimal mungkin, terlebih dahulu saya ingin bercerita mengenai salah satu kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat Khalifah Umar itu sedang berperang melawan kafir-kafir Quraisy demi menegakkan syariat Islam. Kemudian dari tentara Umar bin Khattab itu ada yang tertangkap oleh musuh. Tertangkap oleh musuh. Kemudian dua orang tertangkap dan akan dijatuhi hukuman. Tetapi penasehat daripada raja kafir Quraisy itu memberikan masukan kepada rajanya. Jangan dulu dibunuh, jangan dulu dihukum ya wahai raja. Bagaimana kalau prajurit yang gagah perkasa ini kita bujuk supaya dia meninggalkan Khalifah Umar, meninggalkan Islam, kemudian bergabung dengan kita. Kan kekuatan kita akan bertambah bagus, bertambah kuat. Sehingga Islam akan dengan mudah kita hancurkan. Oh betul juga. Lalu dipanggillah kedua prajurit tahanan tersebut, dan kemudian Panglima mengatakan, bagaimana kalau kalian bergabung kepadaku? Dipanggil satu orang prajurit. Fulan datang kemari. Sebutkan apa yang engkau inginkan. Harta, wanita-wanita cantik, jabatan. Asal kau tinggalkan Khalifah Umar bin Khattab. Kau tinggalkan Islam dan bergabung dengan kami. Lalu kata prajurit itu mengatakan, demi Allah yang menguasai alam semesta ini, aku berdiri di depan Khalifah Umar bin Khattab, li'ilati kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Apa yang aku miliki di dunia ini tidak ada harganya dibandingkan dengan kebahagiaan yang akan Allah berikan kepadaku di akhirat nanti. Wah, kata raja, ini santri ini kuat sekali imannya. Digoda dengan jabatan, digoda dengan harta, dia malah tidak mau mengikuti untuk bergabung dengan ajaran mereka. Lalu ditawari 2 kali. Ini penawaran, apakah kalian akan masuk kepada kalian, kepada agama kita, kepada pasukan kita? Demi Allah, saya tidak akan mau untuk bergabung dengan dosa dan kemungkaran. Lalu kemudian raja memerintahkan, penggal kepalanya. Dipenggal akhirnya si santri yang pertama itu, tergelincir kepalanya. Kemudian setelah tergelincir, maklum santi, masih ada ngaji. Dia mengaji. Dia membacakan salah satu ayat
di dalam surat Al-Fajr. Begitu kepalanya terguling ke tanah, apa yang diucapkan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, berkumpullah dalam barisan hambaku yang soleh, dan berbarislah di dalam pasukanku yang soleh, dan kalian masuk ke dalam surgaku yang penuh kenikmatan. Kemudian menghembuskan napas, akhirnya mati sebagai seorang syuhada. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian dipanggil orang kedua tahanan itu yang juga santri. Gimana? Kamu mau nggak bergabung dengan kami? Harta, jabatan, perniagaan akan kami berikan. Kehidupanmu akan kami cukupi. Asal kalian meninggalkan Umar bin Khattab, meninggalkan Islam dan bergabung dengan kami. Nah, si santri kedua ini, si prajurit kedua ini agak mikir-mikir. Wah, bisa juga nih. Kalau begitu ya udah aja saya bergabung. Nanti kalau udah kira-kira waktunya tepat saya balik lagi ke Islam gitu. Ada kepikiran untuk seperti itu. Lalu akhirnya tawaran pun diterima. Baiklah, kamu bergabung denganku, kamu akan diberikan jabatan. Tapi penasehat kerajaan bilang kepada raja, Raja, ini orang, kalau dia masuk kepada kelompok kita, dia akan berkhianat. Nanti ketika dia bergabung dengan kita, dia pun akan berkhianat. Malah saya lebih menghargai prajurit yang tadi dibunuh pertama kali. Dia begitu teguh. Begitu istiqomah terhadap pendiriannya. Itu bagus untuk seorang prajurit. Kalau ini, begitu dia bergabung, nanti dia juga akan mengkhianati kita. Oh, benar juga. Lalu, kata raja, kalau begitu kita pancung juga kepalanya ini. Oh, nanti dulu, kata si santri tadi. Kalau begitu, saya tidak jadi keluar dari ajaran Islam. Saya tetap akan berada di barisan Umar bin Khattab. Tetapi sudah terlambat, kemudian dipancung kepalanya. Tergelut, jatuh ke tanah. Tapi maklum santri, dia juga masih ngaji. Tetapi ayat yang dibaca beda. Ayat yang dibaca adalah Faraqad dala'na li jahannama katsiran minal jinni wa insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum amyunun la yubsiruna biha. Lahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya neraka jahanam itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Mereka diberikan hati tetapi tidak digunakan untuk mengingat Allah. Mereka diberikan mata tetapi tidak dipakai untuk melihat kekuasaan Allah. Mereka diberikan pendengaran tapi pendengarannya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka lebih sesat daripada binatang, bahkan lebih sesat lagi. Dan mereka akan dikembalikan ke tempat yang penuh kehinaan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang dicintai Allah. Dari kisah tersebut, kita mengambil sebuah hikmah. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini begitu mempesona. Kehidupan dunia ini begitu menggoda. Sehingga kalau kita tidak siap dengan keimanan yang teguh, kita bisa tergelincir karena jabatan. Kita bisa tergelincir karena harta perniagaan. Kita pun bisa tergelincir dengan puji-pujian. Ketika semua itu kita perjuangkan dengan susah payah, dengan keringat, darah, air mata, setelah kita punya jabatan itu, harta itu, untuk apa kita memiliki semuanya? Kalau pada akhirnya kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan hina. Oleh karena itu, istiqomah dan sifat juhud yang ada pada kita adalah sebuah modal besar. Untuk apa? Yang kita miliki saat ini hanya semata-mata untuk dimanfaatkan untuk amal ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Menjelang kita melaksanakan bulan suci Ramadan, tentu saja setiap orang memahami bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah suatu bulan yang dinanti-nantikan oleh setiap manusia di level keimanan manapun. Jangankan orang-orang yang bertakwa, para kiai, santri,
Bahkan level keimanan yang paling elementer saja berharap bahagia dengan bulan suci Ramadan. Ada sebuah optimisme bahwa dosa-dosa akan diampuni, semua amalan akan diterima, dan akan diberkati kehidupan kita di bulan ini. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang beriman yang memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah saum dan ibadah-ibadah lain di bulan suci Ramadan ini, tentu sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh menyia-nyiakan. Kita tidak boleh mengesampingkan perintah Allah dengan datangnya bulan suci Ramadan, yang insya Allah sekitar 1 bulan yang akan datang, kita akan tiba di bulan suci itu. Pertanyaan besar yang barangkali harus kita miliki dan harus kita persiapkan kepada diri, keluarga, dan masyarakat. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan? Saudara-saudaraku, ikhwatul iman rahimakumullah, Imam Ghazali memberikan nasihat kepada murid-muridnya, dan 6 hal yang harus dipersiapkan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama, kata Imam Ghazali, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, hendaklah setiap orang yang beriman melaksanakan taubat. Artinya apa? Mohon ampunan kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kesalahan terhadap sesama manusia. Semua yang kita lakukan penuh kekurangan. Kita taubati. Kita menyesal telah melakukannya. Oleh karena itu Rasul memberikan wejangan kepada kita. Bertobat itu artinya menyesali apa yang kita lakukan untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian mengakui bahwa itu adalah salah di hadapan Allah, salah di hadapan sesama manusia. Kemudian hiasilah dosa dan kesalahan itu dengan amal soleh di sisa-sisa akhir hidup. Bertobat adalah salah satu cara untuk kita menghadapi bulan suci Ramadan. Harapannya adalah ketika kita masuk di hari pertama Ramadan, kita sudah menyerahkan diri kepada Allah dari dosa-dosa. Dan kita berharap kita berada dalam keadaan suci. Suci fisik, suci pikiran, suci hati, suci keimanan kita. Karena kita sudah memohon ampunan kepada Allah, dan kita juga memohon maaf kepada orang-orang yang memang kita berdosa kepadanya. Baik kepada orang tua, keluarga, rekan sejawat, atau siapapun yang secara jujur kita mengakui kita berdosa kepada mereka. Saudaraku, lalu pesan Imam Ghazali yang kedua, menghadapi bulan suci Ramadan, peliharalah sifat tawakal kepada kita. Secara etimologi, tawakal artinya menerima apapun keputusan Allah yang diberikan kepada kita. Tetapi secara terminologis, tawakal itu mengandung 3 hal. Pertama, tawakal itu adalah kita berdoa, memperbanyak doa kepada Allah. Tawakal artinya kita semakin banyak berdoa dan berharap kepada Allah. Allah itu suka kepada orang-orang yang selalu berdoa. Dan Allah tidak suka kepada orang yang menyombongkan diri. Tawakal artinya berdoa. Yang kedua, tawakal itu terminologinya adalah berikhtiar. Berikhtiar untuk menjaga diri dari perbuatan dosa. Misalnya kita menjaga agar kita tidak terkena COVID. Itu adalah ikhtiar. Tapi selebihnya adalah kita serahkan kepada Allah. Tawakal artinya berdoa. Tawakal artinya berikhtiar. Dan yang ketiga, kata Rasul, tawakal itu artinya sabar. Apapun keputusan Allah yang diberikan kepada kita, kita sudah berusaha, kita sudah bekerja keras, tetapi apa yang kita dapat tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka orang yang bertawakal adalah sabar terhadap keputusan yang Allah berikan. Sebab kita yakin, apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik saat ini untuk kita. Saudara-saudaraku, setelah kita bertaubat kemudian bertawakal, apalagi yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan? Kalau kita menjaga diri dari yang membatalkan puasa, mungkin kita bisa hindari.
seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari. Tapi kata Rasulullah, kata Imam Ghazali, yang sulit itu yang ketiga adalah kita harus mempersiapkan sesuatu yang akan menghilangkan pahala puasa. Puasanya selesai, puasanya jadi, tetapi pahalanya nol. Apa itu? Pertama adalah perbuatan bohong yang kita lakukan. Berkata-kata bohong yang kita lakukan. Baik bersenda gurau maupun serius. Dan yang kedua adalah ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Sementara kita pun banyak nilai-nilai keburukan yang ada pada kita. Itu bisa menghilangkan pahala saum. Yang ketiga adalah melihat dengan syahwat. Baik melihat sesama jenis maupun berlawanan jenis. Karena bisa jadi kan kita juga syahwat dengan sesama jenis akhir-akhir ini. Pokoknya melihat dengan syahwat dan kita sengaja melihat, itu bisa menghilangkan pahala dari saum itu. Kemudian apa lagi? Bersumpah palsu. Kita berjanji tetapi kita mengingkari walaupun kita mampu untuk memenuhinya. Itu akan menghilangkan pahala puasa. Oleh karena itu jangan bersumpah. Jangan berjanji kalau kira-kira kita tidak akan bisa menepatinya. Walaupun itu hanya untuk menyenangkan. Jangan berjanji. Misalnya saya berjanji ke Pak Heru, saya mau transfer pulsa misalnya. Tapi akhirnya saya lupa. Dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan di bulan suci Ramadan. Penuhilah janjimu sesuai dengan kemampuan yang akan kamu lakukan. Jadi kalau kita berjanji dan kita mengingkari, itu akan menghilangkan pahala saum. Kemudian apa? Fitnah dan mengadu domba. Artinya senang untuk berbuat kerusakan, pertengkaran orang lain, menyulut emosi, baik dengan kata-kata maupun dengan tangan kita di grup misalnya. Kata orang ini kamu begini-begini, itu adalah salah satu hal yang bisa menghilangkan, meluluh lantakan pahala kita di bulan suci Ramadan ini. Itu yang ketiga. Setelah kita bertobat, bertawakal, kemudian kita menjaga diri dari perbuatan yang kira-kira menghilangkan ibadah saum. Lalu yang keempat, kata Imam Ghazali, optimalkan ibadah kita, terutama amalan-amalan yang wajib. Kita perbaiki sholat. Saya pernah bilang ke Pak Wahyu, yang kita kangenin kalau kita itu di KSN itu apa? Sholat berjamaah. Yang kita paling kangenin itu. Subuh, maghrib itu sholat berjamaah. Itu yang paling kita kangenin. Saya pernah bilang ke Pak Wahyu. Artinya bahwa barangkali sekarang kita jarang ke masjid. Ya, menjelang bulan suci Ramadan, kita perbaiki untuk bapak-bapak sholat di masjid. Karena walaupun bapak-bapak sholat di rumah, nah itu namanya bapak-bapak solehah kalau sholat di rumah itu, Pak. Pahalanya ada, tetapi kewajiban seorang laki-laki itu berjamaah di masjid. Jadi kalau ada bapak-bapak karena hujan, karena malas, karena apa, kemudian di rumah sholat, ya nggak apa-apa. Tapi itu yang disebut dengan bapak-bapak solehah. Karena itu tempatnya para ibu sholat di rumah itu, ya, sambil mendidik dan menjaga anak-anak. Optimalkan ibadah kita, terutama ibadah yang wajib. Ibadah itu bukan hanya sholat, Pak, memperbaiki syahadat, kemudian memperbaiki sholat berjamaah, ketiga berzakat. Kalau kita lupa dari harta kita, ada yang belum dikeluarkan nih dalam tahun ini nih. Kita hitung. Sudah sampai nisab 85 gram emas kira-kira. Kalau harganya 500.000 kali aja 85. Kira-kira berapa dalam setahun harta kita? Pasti kita lebih dari itu. Nah, kemudian kita keluarkan zakatnya. Kemudian juga amalan-amalan sholat yang lain. Duha, tahajud. Kita bisa mulai di bulan Roa, di bulan Rajab ini kita tingkatkan. Sehingga begitu menghadapi bulan suci Ramadan, kebiasaan itu akan terbawa di bulan suci Ramadan. Dan luar biasa pahalanya yang akan kita terima apabila kita melakukan ibadah wajib, ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, pahalanya sangat luar biasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang keempat. Mengoptimalkan ibadah kita. Lalu yang kelima, kata Imam Ghazali, kiat-kiat apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan? Yang kelima adalah
Kita semua harus meniatkan dalam hati untuk meraih, memperoleh Lailatul Qadar. Kita siapkan. Apa syaratnya? Ada banyak sekali syaratnya untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Salah satunya adalah iman dan wahtisaban. Yaitu apa? Beriman, melaksanakan saum, menjaga lisan, dan semua yang membatalkan saum, serta yang membatalkan pahala saum. Sehingga tiba di 10 hari terakhir, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, kita beramal lebih baik, meningkat terus sampai di akhir Ramadan. Kita ada harapan suatu saat Lailatul Qadar akan kita raih, Lailatul Qadar akan kita dapat, yang kemuliaannya lebih daripada 1000 bulan. Kalau 1000 dibagi 12 itu sama dengan 83,33. Jadi selama 83 tahun kita beribadah, hanya kita peroleh di malam Lailatul Qadar. Kita harus niatkan bersama keluarga, bersama handai tolan, kawan-kawan, para sahabat, untuk meraih Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar itu bukan seperti lotre yang menangnya hanya satu orang. Tapi Lailatul Qadar akan diberikan Allah kepada banyak orang. Orang yang beriman. Yang apa? Iman dan wahtisaban. Yang benar-benar melaksanakan ibadah saum. Serta ibadah-ibadah yang ada di dalamnya dengan niat li'ilati kalimatillah. Bapak dan Ibu sekalian, kiat yang keenam kata Imam Ghazali atau kiat yang terakhir yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan adalah jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Jadikan Ramadan tahun ini adalah madrasah bagi kita. Untuk melakukan proses edukasi, proses pendidikan bagi kita dan keluarga. Menahan kesabaran, berbagi dengan yatim piatu, berbagi dengan kaum duafa, melaksanakan sholat tidak henti, bertobat, memuji asma Allah. Dan itu akan mengimplikasikan kita untuk melaksanakan ibadah di 11 bulan mendatang. Oleh karena itu kata Rasul, untuk melihat apakah seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar, untuk melihat apakah seseorang itu ibadah saumnya diterima di hadapan Allah. Lihat saja apa yang dia lakukan di 11 bulan kemudian. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ikhwatul iman yang dicintai, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan lain bagi kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah saum, kecuali kita mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Dan apabila kita mempersiapkan keenam hal itu dengan sebaik-baiknya, dengan dasar kesadaran, keikhlasan, kesabaran, insya Allah bulan suci Ramadan tahun ini akan menjadi bulan suci Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak pernah tahu bulan Ramadan kita lakukan setiap tahunnya. Tetapi pertanyaannya, adakah bulan suci Ramadan yang betul-betul menjadikan diri kita itu istimewa di hadapan Allah? Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di bulan suci Ramadan Allah sedang menguji orang-orang yang beriman. Semua beriman melaksanakan ibadah saum. Tetapi yang menjadi pemenang, yang dirindukan oleh Babu Royan, adalah pintu surga yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang taat melaksanakan ibadah saum, adalah hak Allah. Asyamuli wa ana ajibihi. Saum itu untukku, kata Allah. Dan aku yang akan memberikan pahalanya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman, Ramadan tahun ini kita niatkan adalah Ramadan kita yang terbaik. Kita didik keluarga kita, anak-anak kita, generasi muda kita, mahasiswa kita, masyarakat kita, kawan-kawan kita, untuk memaknai bulan suci Ramadan tahun ini. Di tengah pandemi yang masih berjalan, di tengah keprihatinan bangsa kita yang belum selesai, keputusasaan, kegelisahan melanda bangsa kita, melanda saudara-saudara kita. Dengan tibanya bulan suci Ramadan kita ada harapan.
Allah akan memberikan karunia-Nya, mukjizatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita berdoa berharap Ramadan tahun ini bisa membuat sirna semua persoalan bangsa, membuat sirna kegelisahan kita, dan menjadikan kita sebagai insan yang jauh lebih baik. Demikianlah nasihat ataupun tausiah pada diri sendiri yang bisa kawan sampaikan. Mudah-mudahan tausiah tersebut juga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Kawan berharap mudah-mudahan melalui silaturahim ini kita akan lebih mencintai karena Allah, dan kita juga mencintai untuk saling menasehati apabila di antara kita ada kesalahan, kesilapan dan kekeliruan. Sebab inti daripada persahabatan adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan tausiah dari Pak Ustadz Wawan mengenai kiat-kiat bagaimana kita menyongsong Ramadan. Jadi ada 6 kiat-kiat, yaitu kita mulai dengan bertaubat untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyongsong Ramadan ini. Kemudian kita bertawakal, kemudian kita berusaha untuk membiasakan diri menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian bagaimana kita yang keempat itu meningkatkan atau mengoptimalkan ibadah kita agar nanti kita pada saat di bulan Ramadan itu kita sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah yang lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kemudian coba kita yang kelima, kita niatkan untuk beribadah sebaik-baiknya agar kita dapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah dijadikan bulan Ramadan ini seolah-olah Ramadan yang terakhir, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Jadi itu 6 kiat-kiat yang mungkin kita harus siapkan untuk menyongsong Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa melakukan kiat-kiat tersebut sehingga kita bisa beribadah secara optimal di bulan Ramadan nanti.